seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Muhammad dengan NIM 151424128 dari kelas 2E. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat dengan judul Hubungan Sastra dan Perkembangan Kognitif serta Emosional Siswa SD. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Baik, pada pembahasan pertama ada pengaruh sastra terhadap perkembangan kognitif siswa SD. Pengajaran sastra memiliki berbagai dimensi untuk dicapai. Ismawati SD menjelaskan bahwa aspek pengajaran sastra meliputi teori sastra, sejarah sastra, serta bandingan dan apresiasi sastra. Pengajaran sastra merupakan pengajaran yang meliputi seluruh aspek tersebut. Pengajaran sastra di sekolah harus dinilai dalam 3 aspek kemampuan siswa, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ismawati SD menjelaskan aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan proses berpikir. Aspek efektif pembelajaran sastra berkaitan dengan aktivitas otot, fisik, atau gerakan badan yang diimplementasikan dalam bentuk keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan apresiasi sastra. Dari keseluruhan aspek pengajaran sastra, aspek apresiasi sastra cukup sulit diimplementasikan dalam proses pengajaran, khususnya dalam mengukur kemampuan apresiasi. Kesulitan ini terjadi karena dalam proses apresiasi lebih banyak melibatkan ranah afeksi. Pengajaran apresiasi sastra di sekolah harus dilakukan untuk mencapai proses apresiasi yang sesungguhnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahap. Ismawati SD menjelaskan pengajaran sastra di sekolah dilakukan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkat menggemari yang ditandai dengan sikap ketertarikan menggeluti buku-buku sastra yang meliputi buku sastra, sejarah sastra, kritik sastra, serta bandingan dan sebagainya. Yang kedua, tingkat menikmati ditunjukkan dengan sikap menikmati cipta sastra yang dilandasi dengan tumbuhnya pengertian. Sikap menikmati ditunjukkan dengan menunjukkan sikap positif dan menghargai cipta sastra dengan penuh jiwa. Yang ketiga, tingkat mereaksi yang ditandai dengan sikap memberikan pandangan dan pendapat tentang cipta sastra yang dinikmati melalui kegiatan menulis resensi, terlibat dalam diskusi-diskusi sastra, adanya keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sastra, dan keinginan untuk menciptakan karya sastra. Yang keempat, tingkat memproduksi, yaitu dengan menunjukkan sikap menghasilkan cipta sastra baik secara profesional maupun amatiran dari tingkat kegiatan maupun amatiran. Dari kegiatan-kegiatan apresiasi sastra dalam pembelajaran sastra tersebut, kegiatan apresiasi merupakan kegiatan untuk menunjukkan apresiasi yang sesungguhnya. Tidak halnya melakukan proses penilaian dan penghargaan semata, namun juga harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang konkret dan menghasilkan sesuatu yang nyata.
Idealnya, proses apresiasi sastra harus termanifestasi dan dalam kegiatan yang komprehensif. Selanjutnya, pada pembahasan kedua, ada pengaruh sastra terhadap perkembangan emosional siswa. Sastra anak memiliki peran penting dalam kehidupan mereka karena membaca atau mendengarkan cerita dari orang lain merupakan kegiatan yang menyenangkan dan sumber hiburan. Sastra anak diyakini dapat digunakan oleh pendidik dan orang tua sebagai instrumen yang sangat efektif untuk menanamkan nilai, norma, perilaku mulia, dan keyakinan dalam suatu masyarakat atau budaya. Sastra anak ini berpengaruh pada orang dewasa selain anak-anak. Sastra dapat berfungsi sebagai alat pendidikan bagi anak-anak, mengajari mereka perbedaan antara benar dan salah, dan apa yang bisa dan tidak diterima dalam kehidupan sehari-hari. Paparan anak-anak terhadap sastra berpengaruh positif terhadap tumbuhnya rasa kreativitas dan inisiatif. Hal ini didasarkan pada fungsi utama pembelajaran sastra sebagai penjernihan akal budi yang dapat meningkatkan kemanusiaan dan kesadaran sosial, menumbuhkan apresiasi budaya, serta mempermudah penyaluran gagasan, imajinasi, dan ekspresi kreativitas. Nilai karakter merupakan salah satu dari sekian banyak nilai yang dapat dikembangkan melalui sastra anak. Pembinaan karakter dapat terjadi di lembaga pendidikan dasar melalui pembelajaran sastra anak. Penanaman moral tersebut ditingkatkan dalam sastra Indonesia, khususnya sastra untuk anak. Usia anak di sekolah dasar sangat ideal untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sastra akan terus ditanamkan jika sastra anak terus digunakan untuk pengajaran. Sastra anak di perkembangan karakter saling terkait karena penguasaan sastra berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia, serta apa yang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, serta benar dan salah. Pembelajaran sastra di sekolah berupaya untuk meningkatkan pemahaman, perilaku, dan kemampuan siswa dalam rangka mengembangkan siswa yang berilmu dan berintegrasi. Karakter dapat diartikan sebagai akhlak dan budi pekerti yang baik. Pendidikan karakter sejak dini berpengaruh positif terhadap perkembangan emosional, spiritual, dan intelektual anak. Pendidikan karakter juga dapat berfungsi sebagai pertahanan terhadap perubahan masyarakat yang disebabkan oleh teknologi. Dimasukkannya pendidikan karakter dalam bahan ajaran sastra anak dapat membantu siswa memahami dampak teknologi dan bagaimana menyikapinya. Karakter memungkinkan manusia untuk mengetahui dan memahami aspek-aspek perilaku, sikap, metode, dan kualitas berikut yang membedakan seseorang dari yang lain atau karakteristik khusus yang dapat membedakan seseorang dari yang lain. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa siswa sekolah dasar memerlukan pendidikan karakter untuk memenuhi nilai-nilai moral, sikap, perilaku, dan spiritualitas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga, yaitu dampak sastra pada keterampilan sosial dan interpersonal siswa. Menurut Ilsa dan Nurhafiza,
Sosialisasi adalah suatu proses di mana anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial dan belajar bergaul dengan berperilaku sesuai orang lain di dalam lingkungan sosialnya. Goleman menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta kecenderungan untuk bertindak. Emosi dapat diartikan sebagai aktivitas badania secara eksternal atau reaksi menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap peristiwa atau suatu kondisi mental tertentu. Sehingga kemampuan sosial emosional merupakan kemampuan anak dalam mengelola emosi, diri maupun orang lain, sehingga dapat berinteraksi dengan baik dengan teman sebaya dan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Setiap anak memiliki tingkatan kemampuan sosial emosional yang berbeda berdasarkan tingkat usia dan faktor yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, anak membutuhkan banyaknya simulasi dari guru, orang tua, dan teman sebaya. Untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional anak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan menerapkan pembelajaran sastra kepada anak seperti tradisional. Fungsi sastra tradisional yang dikemukakan oleh Nugianto bahwa sastra tradisional dapat mendukung perkembangan kepribadian anak yang menyangkut perkembangan aspek emosional, afektif, kognitif, imajinatif, perasaan estetis maupun perkembangan bahasa dan sama-sama berfungsi memberikan suatu hiburan yang menyenangkan. Sastra tradisional merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Sepanjang sejarahnya, manusia selalu butuh berkomunikasi dan berekspresi sebagai salah satu manifestasi ekstensi diri dan kelompok sosialnya, karena pada saat itu belum dikenal tulisan. Ekspresi secara lisan merupakan satu-satunya saran paling efektif untuk maksud tersebut. Kegunaan sastra tradisional yaitu memberikan hiburan atau kesenangan bagi anak-anak, dapat mengembangkan daya imajinasi anak, dapat mengembangkan wawasan yang dimiliki anak, dan mengembangkan perkembangan intelektual, moral, emosional, personal, serta bahasa. Sastra tradisional terdiri dari berbagai jenis seperti mitos, legenda, cerita binatang, dongeng, cerita rakyat, nyanyian rakyat, cerita wayang, dan lain-lain. Sepanjang sejarahnya, manusia selalu butuh berkomunikasi dan berekspresi sebagai salah satu manifestasikan ekstensi diri dan kekompakan sosialnya, karena pada saat itu belum dikenal tulisan. Pada pembahasan keempat, ada metode pengajaran sastra yang efektif. Penggunaan metode pengajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, drama, atau teknologi dapat merangsang kreativitas siswa dalam pembelajaran sastra. Melalui proyek kreatif, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang teks sastra ke dalam bentuk ekspresi yang orisinal dan bermakna. Dengan menggunakan metode pengajaran inovatif, memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman, apresiasi, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada peningkatan kreativitas siswa-siswa yang terlibat dalam pembelajaran sastra dengan metode inovatif yang menunjukkan dalam kemampuan mereka untuk berpikir kreatif dan mengekspresikan diri mereka melalui berbagai bentuk karya seni seperti puisi, cerita pendek, drama, atau rakyat, seni visual yang terinspirasi oleh teks sastra. Yang kedua, peningkatan pemahaman dan apresiasi sastra melalui eksplorasi kreativitas terhadap teks sastra.
terhadap teks sastra. Siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema, karakter, dan pesan yang terkandung dalam karya sastra. Mereka juga mengembangkan rasa apresiasi terhadap keindahan bahasa dan kekayaan budaya yang terkadang dalam teks sastra. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan dan motivasi belajar. Pembelajaran sastra dengan metode inovatif cenderung lebih menarik dan relevan bagi siswa sehingga meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mereka. Siswa merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran karena mereka memiliki kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam menciptakan dan menyampaikan karya-karya kreatif mereka. Pembelajaran sastra anak merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pembelajaran sastra anak bertujuan untuk mendorong tumbuhnya sikap apresiasi terhadap karya sastra, yaitu sikap menghargai dan mencintai karya sastra. Baiklah, itulah penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.